Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Kemarin ada salah satu video yang sangat viral, di mana video tersebut bersumber dari salah satu penceramah sekaligus menjadi pejabat publik, sebut saja namanya Gus Miftah. Di dalam video tersebut beliau terekam telah memberikan kata-kata yang kasar kepada salah satu seorang penjual es teh, di mana kata-kata beliau menggoblokkan dan seolah-olah mengolok-olok penjual atau pedagang es teh yang ada pada dalam ceramah beliau tersebut. Dari perkataan beliau yang kontroversi, masyarakat tentunya sangat geram, banyak masyarakat yang sangat geram dengan perkataan beliau, karena di sisi lain beliau ini sebagai seorang penceramah, ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang ulama juga, dan di sisi lain pada waktu itu juga beliau saat ini juga menjabat sebagai salah satu utusan presiden, staf khusus utusan presiden. Nah, di situ masyarakat sangat geram karena ketika beliau sebagai ulama dan sebagai pejabat negara, beliau tidak bisa mengontrol perkataannya, tidak bisa memilah perkataannya, di mana di dalam perkataan beliau itu telah menggoblokkan atau membodoh-bodohkan salah satu penjual es teh yang berada di dalam pengajian beliau tersebut. Selang beberapa kemudian ada klarifikasi dari dua sahabat beliau, di mana klarifikasi dari dua sahabat beliau itu menjelaskan bahwasanya memang metode ceramah Gus Miftah ini ya seperti itu, di mana Gus Miftah yang selalu berceramah di tempat-tempat yang bisa disebut dengan tempat dunia hitam, diskotik dan lain sebagainya. Jadi dengan gaya bercanda beliau yang secara spontanitas menggoblokkan, membodohkan itu, menurut kedua sahabat beliau ini memang metode atau cara dakwah ala Gus Miftah ya seperti itu. Dan yang paling sangat disesalkan, ada yang menyebutkan, ya dari dua sahabat beliau ini menyebutkan bahwasannya Gus Miftah juga pernah memborong dagangan seorang pedagang yang menjajakan di dalam kajiannya tersebut. Oke, di sini seolah-olah dua sahabat beliau ini membenarkan atau mencari pembenaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Miftah ini, dengan apa yang sudah dilakukan kesalahan oleh Gus Miftah ini. Menurut saya mencari pembenaran di mana ya itu tadi, ketika Gus Miftah benar-benar terfleset omongan dengan cara menggoblokkan seseorang penjual es teh tadi, tapi dua sahabatnya ini tidak menjelaskan bahwasanya Gus Miftah itu di posisi yang salah, tapi malah mencari pembenaran seolah-olah yang memang ada kewajaran di situ. Oke, ketika dua sahabat Gus Miftah ini memberikan contoh bahwasanya Gus Miftah pernah memborong dagang yang berjualan pada waktu ceramahnya, itu sesuatu hal yang baik. Tapi sesuatu hal yang baik yang telah dilakukan Gus Miftah itu juga tidak bisa menggugurkan atau tidak bisa membenarkan suatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh Gus Miftah itu sendiri. Beberapa selang kemudian ada salah satu unggahan dari akun TikTok Partai Gerindra yang mengunggah salah satu pidato dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, di mana di dalam pidato dari Bapak Prabowo Subianto tersebut telah menjunjung tinggi pedagang-pedagang kaki lima, yang dimana pedagang kaki lima telah berjuang untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk mencari sesuatu rezeki yang halal. Bapak Prabowo Subianto sangat menjunjung tinggi sekali pekerjaan itu. Unggahan dari akun Partai Gerindra ini membuktikan bahwasannya memang ada kesalahan
atau memang ada terpleset omongan di dalam ceramahnya Gus Miftah ini. Dan mengapa akun dari Partai Gerindra ini juga menyindir atau memberi teguran secara tidak langsung kepada Gus Miftah, karena posisi saat ini Gus Miftah juga menjabat sebagai pejabat negara, di mana menjadi staf khusus untuk toleransi yang diangkat oleh Bapak Prabowo Subianto. Sehingga menurut masyarakat umum, seharusnya seseorang yang menjadikan dirinya sebagai penceramah, mendeklarasikan dirinya sebagai penceramah ulama, dan juga menjabat sebagai pejabat pemerintahan, seharusnya bisa menjaga lisannya, seharusnya bisa menjaga omongannya ketika saat berbicara di depan umum. Setelah ada unggahan dari akunnya Partai Gerindra, ada sebuah video yang beredar dari Gus Miftah sendiri, klarifikasi dari Gus Miftah sendiri, di mana di dalam video tersebut beliau Gus Miftah telah menyadari bahwasanya Gus Miftah telah terpleset omongan, telah melakukan kesalahan, telah mengakui kesalahannya bahwa di dalam ceramah beliau pada waktu itu memang Gus Miftah melakukan kesalahan, sehingga di dalam klarifikasi Gus Miftah ini, Gus Miftah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi sesuatu yang menyakiti hati masyarakat secara umum. Dari sini kita bisa lihat, dan kita sebagai manusia biasa juga bisa memahami bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika manusia itu menyadari bahwasanya dirinya melakukan kesalahan, bukan terus manusia itu mencari pembenaran atas kesalahan itu sendiri, sehingga kita dibiaskan dan tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi yang ngomong itu adalah seorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai ulama, yang seseorang yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Itu harus sangat berhati-hati sekali dalam berbicara ketika menghadapi masyarakat secara umum. Oke Sobat Ilah, kita sebagai masyarakat awam tentu sangat dibutuhkan sekali kritik kita terhadap mereka-mereka yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan, untuk membatasi tingkah laku mereka, beliau-beliau yang menjabat sebagai pejabat pemerintahan, untuk membatasi beliau-beliau yang mendeklarasikan dirinya sebagai penceramah, karena beliau-beliau ini juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Dan dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya memang manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi sebaik-baiknya manusia itu ketika manusia itu menyadari bahwasanya dirinya melakukan kesalahan, dan dirinya ketika melakukan kesalahan itu berani mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan dan meminta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Itulah manusia yang hebat, bukan malah mencari pembenaran atas kesalahannya tersebut. Oke Sobat Ilah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.